Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 122 Orang hilang di kediaman Feng. Wajahku tertutup. Bagaimana kau tahu aku adalah Feng kecilmu? Tangannya menggenggam bungkusan biji teratai manis, seraya ia bertanya dalam hatinya dengan suara keras. Lagi pula, bahkan Murong Yisuan dan Suruo Yun sama sekali tidak mampu mengenalinya, jadi bagaimana kakeknya bisa mengenalinya? Siapa yang tahu, tapi kata-katanya mengundang tatapan penuh penghinaan dari sang patriark tua. Kakekmu telah melihatmu tumbuh sejak lahir dan sekarang kau mengatakan kepadaku bahwa hanya dengan menutupi wajahmu dengan cadar aku tidak akan dapat mengenalimu. Lagi pula, kakekmu baru saja menjalani kultivasi tertutup selama beberapa bulan, bagaimana mungkin aku tidak dapat mengenalimu? Mendengar perkataannya, Feng Jiu kemudian teringat bahwa sebelum kejadian itu terjadi, patriark tua sedang dalam pengasingan dan baru saja keluar dari pengasingannya dan segera keluar untuk mencari anggur. Dia menduga bahwa lelaki tua itu masih belum melihat si penipu Feng Qingge kembali ke kediaman Feng. Lalu apakah kamu sudah berhasil mengingat dari keluarga mana kamu berasal? Patriark tua Feng menatapnya dan menggelengkan kepalanya sambil berkata sambil mendesah, Feng kecil, kakek baru saja keluar dari pengasingannya setelah beberapa bulan, tetapi mengapa aku merasa seperti kamu telah menjadi bodoh? Kamu adalah cucu perempuanku, jadi keluarga manapun yang kamu miliki, aku secara alami akan menjadi bagian dari keluarga itu. Apakah kamu masih perlu bertanya? Sudut mulut Feng Jiu berkedut. Meskipun apa yang dikatakannya tidak sepenuhnya salah, tetapi, mengapa kedengarannya agak aneh baginya untuk mendengarnya? Terlebih lagi, jelas bahwa dia sendiri masih belum ingat siapa dirinya. Mereka berdua berjalan-jalan di jalanan hampir sepanjang hari dan ketika mereka mendekati pintu utama kediaman Feng, dia menghentikan langkahnya dan berkata, kalian bisa kembali sekarang. Lain kali kalian keluar, jangan biarkan pengawal Feng lolos lagi atau kalian akan lupa jalan pulang lagi. Patriark tua Feng merasa apa yang dikatakannya terdengar aneh dan dia melirik ke arah pintu kediaman Feng, sebelum berbalik dan melihat Feng Jiu telah berbalik untuk pergi. Dia bertanya dengan bingung, Feng kecil, kamu tidak akan kembali bersama kakek. Kamu masih mau pergi kemana? Setelah berkata demikian, dia mengikutinya dari dekat dan melanjutkan ceramahnya, katakan padaku, kamu seorang gadis yang sendirian, bagaimana mungkin tidak ada seorang pun yang mengikutimu saat kamu keluar? Apa yang akan kamu lakukan jika kamu menghadapi bahaya dan diculik? Keluarga kami hanya memiliki kamu sebagai satu-satunya yang kami sayangi. Jika kamu diculik, di mana kami akan menemukanmu? Kau tidak akan kembali. Feng Jiu bertanya, menatap kakeknya dengan tatapan aneh, hatinya merasa agak bingung. Itu bagus sekali. Apa yang akan dia lakukan dengannya sekarang? Patriark tua Feng menatapnya sambil tersenyum dan berkata dengan nada menenangkan, apakah kamu akan berjalan-jalan lagi? Kakek akan menemanimu, dan melindungimu pada saat yang sama. Baiklah, kakekmu baru saja keluar setelah berbulan-bulan mengasingkan diri dan aku tidak ingin kembali secepat ini. Lalu ia menepuk-nepuk labu anggur yang tergantung di pinggulnya dan berkata, dan anggur itu belum aku habiskan. Sambil menatap pintu-pintu utama kediaman Feng, dia berbalik menatap lelaki tua di sebelahnya. Kemudian, dia mendesah pelan sambil menuntun lelaki tua itu pergi. Di dalam kediaman Feng, Feng Xiao yang sedang mengobrol dengan Murong Yisuan, setelah mendengar laporan pengurus, langsung berdiri dan berteriak dengan suara berat, apa? Kalian semua tidak menyadari bahwa patriark tua telah keluar dari pengasingannya. Dan kalian tidak dapat menemukannya dimanapun di dalam dan di luar kediaman Feng. Pelayan itu menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Feng Xiao dan berkata, ya. Benar sekali. Pelayan tuamu sudah mengirim pengawal untuk keluar dan mencari, tetapi belum ada kabar. Dia pasti menyelinap keluar untuk mencari anggur lagi. Feng Xiao menatap Murong Yisuan dan berkata dengan nada sedikit khawatir, kepala keluarga tua hilang dan aku harus mencarinya. Qingge bersembunyi di dalam kamarnya sejak dia kembali dan aku perlu merepotkanmu untuk membantuku menjenguknya. Paman Xiao, apakah kamu ingin aku mengirim orang untuk membantu pencarian juga? Murong Yisuan berdiri dan bertanya. Itu tidak diperlukan. Kami punya cukup banyak orang di sini dan kurasa dia akan berada di salah satu toko anggur di kota ini. Kami akan mampu menanganinya sendiri. Setelah berkata demikian, Feng Xiao tidak menunggu jawaban dari Murong Yisuan, tetapi dengan cepat melangkah keluar dan berteriak dengan suara menggelegar, panggil pengawal Feng yang ditugaskan untuk mengawal patriark tua untuk datang ke sini sebelum aku.